الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا ما لم نعلم سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونور قلوبنا من العلوم والمعارف وألبسنا لباس التقوى والاستقامة ورزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة. وغفر لنا ودينا ولشيوخنا ولمن سند إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى قال المفسر رحمهم الله قل لهم أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به من التوحيد فإن تولوا أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. فيه إقامة الظاهر مقام المدمر أي لا يحبهم بمعنى أنه يعاقبهم. إن الله اصطفى اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران بمعنى أنفسهما على العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah hai asrafa khalqi, yaitu Nabi Muhammad, lahum, bagi mereka, atiullaha, taatlah kepada Allah, war rasul, dan rasul. Siapa rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah dalam Al-Quran tidak langsung menyebut dengan nama Nabi Muhammad, tapi biasa menyebut dengan gelar, ya Rasulullah, itu kan, dialah Rasulullah. Nah, ini menunjukkan adab ya kita kepada Rasulullah atau orang yang tua. Itu dianjurkan dengan adab seperti ini, tidak boleh kita menyebut namanya, tapi statusnya apa? Dengan tua, misalnya nenek sebut anak asli, tapi kita sebut ina, apa, ama, bapak, dan seterusnya. Nah itu, jangan sebut nama. Nah ini pelajaran dalam ayat ini. Atiullaha wa rasul. Bima, pada apa, ya'murukum, memerintahkan kalian, bihi, dengannya, minat tauhid, daripada tauhid, yaitu pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas Nabi Rasul itu pertama adalah bagaimana menyembah Allah. Ajaran tauhid. Ya. Itu yang terus diajarkan kepada Nabi Rasul, itu bagaimana memperkenalkan Allah untuk menyembah Allah. Fa in tawallau, maka jika mereka tawallau, berpaling, a'radu, mereka berpaling, anit ta'ati, daripada taat. Tadi diperintah apa? Atiullaha war rasul, taati Allah dan Rasul. Bagaimana taat kepada Allah? Harus taat kepada Rasul. Karena kita tidak mungkin tahu Allah kalau tidak lewat Nabi Rasul. Nah, maka mentaati Rasul adalah bukti taat kepada Allah. Karena Allah mengutus Rasulnya. Ya, jangan Rasulnya kita bohongi. Nah, berarti kalau kita bohongi, berarti kita membohongi juga siapa yang mengutusnya, yaitu Allah. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka, al kafirin, orang-orang kafir. Tidak suka berarti benci, ya, jauh dari rahmatnya. Siapa yang dibenci? Al-kafirin, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar.
Fihi padanya iqamatuz zahir. Padanya ada meletakkan kalimat zahir maqamal mudmar pada posisi dhamir. Di sini. Atiullah wa rasul fa in tawallau, maka jika mereka itu orang kafir maksudnya, a'radu yaitu berpaling, tawallau a'radu, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sungguhnya Allah tidak senang kepada orang kafir. Nah di sini siapa yang a'radu itu? Orang kafir. Pertama dia disebut dengan kalimat dhamir, tawallau mereka. Ya. Yang kedua dizahirkan dia menjadi la yuhibbul kafirin. Siapa yang tadi yang tawallau itu? Orang kafir. Maka padanya iqamatul zahir maqamal mudmar. Ai la yuhibbuhum, yaitu tidak menyukai mereka. Kalau tidak suka, apa artinya? Bimakna annahu yu'aqibuhum, dengan arti yu'aqibuhum, maka mereka akan disiksa, akan diberikan iqab, hukuman. Nah itu. Innallaha astafa, sungguhnya Allah istafa. Apa arti istafa? Ikhtara, telah memilih. Maka mustafa itu artinya orang yang terpilih. Isma, isma. Sakit. Pidya, apa arti mustafa? Ya, orang terpilih. Lagu dia sebut. Mustafa. Ada kan kok. Harus apa? Sebut status ama, bapak, pado, mado, dedi. Dia siapa? Nama. Ini. Ya, lemak pemerari dia. Dia sebut semabat orang asli. Sebut apa? Nama, status. Nah, kosong abi umi apa? Ikhtara, telah memilih Adama, siapa? Nabi Adam. Wa Nuhan, Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Allah dalam ayat ini telah memilih Nabi Adam. Kenapa? Dia abu bapak daripada manusia, abul insan. Dari Adam kita ada. Siapa yang bukan anak Adam? Ada? Silakan keluar. Ada yang bukan anak Adam? Tidak ada ya. Semua anak Adam. Berarti kita ini semua anak Nabi. Nabi Adam. Wa Nuhan. Yang kedua Allah milih Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini nabi yang kuat dalam berdakwah. Sehingga dalam Al-Qur'an pun diabadikan namanya dalam sebuah surat. Namanya Surat Nuh. Ada surat Nuh enggak? Ada. Apa awalnya? Bukan Nuh. Inna arsalna Nuhan. Ya, ila akhir. Sampai ayat. Itu diabadikan namanya Nuh. Karena Nuh termasuk nabi yang tekun dalam berdakwah. Malahan disebutkan dalam Al-Quran, dia tinggal di kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dia berdakwah, kurang 50.
Berarti 250 tahunan dia berdakwah. Itu masa dia berdakwah, belum masa hidupnya. Tetapi ada penafsiran yang mengatakan hanya 10 orang katanya yang beriman. Coba dalam jangka ribuan tahun, mau 10, ben dia gedek. Maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Itu sudah apa itu? Nuh ya. Itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, la tazar alal ardi minal kafir dayyara. Jangan sisakan di bumi orang kafir, mati lapu. Kenapa? Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Kalau kamu masih biarkan, dia akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Jadi semasih ini dia berdakwah juga kepada yang lain supaya tidak usah ikuti Nabi Nuh, menyesatkan hamba-hamba yang lain. Apalagi wala yalidu illa fajran kafara. Nanti kalau dia punya anak, orang-orang ini, Nabi Nuh merasa pesimis. Kenapa? Anak-anaknya nanti pun jadi orang kafir, tidak mau lagi mengikuti Nabi Nuh. Seolah-olah ada insting, ada wahyu dari Allah SWT, orang-orang yang keturunan anak daripada kaum Nabi Nuh ini tidak akan beriman. Nah itu. Tapi dalam Nabi Muhammad SAW, ketika dia dilempar sama orang Taif sampai giginya pecah, itu patah, dia tidak mendoakan. Nah, ini bedanya ya dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mendoakan kaum Taif itu, padahal sudah ditawari oleh malaikat gunung itu. Gunung misalnya, hai Muhammad, mau enggak ini gunung ini yang ada di Mekah ini saya angkat, lalu saya timpakan orang kaum Taif. Misal kaum Taif dengan jeringo, tak angkatan gunung Rinjani, timpak mbak jeringo gelansar buaya, beleset. Nih, coba bayangkan gunung melayang di atas ulun, dan mengkair. Lintas sekali dan paula. Dan kita lawang, batur kena lawang. Ini apa? Kaum Taif itu didoakan sama Nabi Muhammad. Bagaimana? Rasulullah mengatakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan dia Rasulullah mengharapkan kalau mungkin yang melempar-lemparnya ini tidak tahu, dia mengharapkan siapa? Anak-anaknya nanti yang beriman. Kalau seandainya Rasulullah mau gunung itu diangkat lalu diketimpakan dalam Taif ya, lalu kaum itu mati semuanya, nanti keturunannya pun yang membawa anak-anak itu mati. Coba bayangkan ya, satu orang itu mati, coba dia belum kawin misalnya, menikah, padahal dalam tubuhnya itu ada apa? Ada keturunan misalnya. Seandainya menikah punya anak dan punya anak lagi, anaknya punya anak lagi. Ini yang tadinya membawa berbagai roh-roh atau anak-anak zuriyah Nabi Adam itu dimatikan, maka otomatis mematikan anak-anak yang ada di bawahnya. Ya, seandainya dia punya anak. Maka itu dalam Al-Quran tidak boleh kita membunuh. Membunuh satu orang itu seolah-olah membunuh banyak orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu dalam tubuhnya itu ada titipan-titipan anak yang akan lahir. Membunuh Lia misal.
Coba tahu Lia itu merarik daun. Dalam tubuhnya searak benih-benih anak-anak jari. Berarti apa? Membunuh Lia itu berarti membunuh anak-anak jari saja. Bawa keturunan. Saat ini dekat dengan kanggo. Terus kanggo mati manusia. Nah, itu sebabnya dilarang membunuh itu. Ka'annama qatalan nasa jami'a dalam Al-Qur'an. Seolah-olah membunuh seorang dengan tanpa hak itu adalah seperti membunuh banyak orang. Nah, itu. Maka Rasulullah saking lembutnya, rahmatnya, saking sayangnya itu, walaupun sampai giginya patah lempar itu, dia masih berdoa kebaikan. Dia masih melihat anak jari, sang anak jari, ya mungkin dia beriman. Lalu anak jari sang lemak beriman. Nah, itu yang diharapkan. Nabi Nuh, karena mungkin dalam ilmu Allah sudah tahu ya, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa tadi, la rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Maka kita lihat dalam sejarah, ya, kita baca dalam sejarah apa yang terjadi? Banjir besar, ada namanya kiamat sugra dulu. Semua orang yang pada zaman Nabi Nuh tenggelam. Bukan seperti banjir hari Senin itu. Belum. Baru hanya apa? Ya, setengah tiang ya. Setengah kamar itu kan. Kalau ada yang banjir rumahnya itu, ya belum sampai seperti banjir Nabi Nuh. Yang gunung pun, yang kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan lari ke gunung, kata anaknya Nabi Nuh. Tapi ternyata gunung pun itu sudah tenggelam. Korea, berarti Korea. Nih, ini gunung Korea, bukit ada. Gunungnya tinggi, itu tenggelam juga. Berarti kalau gunung tenggelam, apalagi yang bukan gunung, ya semua tenggelam. Kecuali orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh. Dan ada katanya riwayat seorang yang sangat besar, yang namanya siapa? Auj bin Unuk. Saking belek nu, ya ada yang gelap. Ya mun menek nu sejeringo banjir. Nah, ini siapa juga yang dipilih oleh Allah? Ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Di Nuh, setelah Nuh mendarat, siapa yang berkembang sana? Manusia pada saat itu. Keturunan Nabi Nuh. Mulai daripada keturunan Nabi Nuh larinya kan, manusia habis mati ya. Kecuali orang-orang kapal Nabi Nuh, itu keturunan Nabi Nuh. Maka pada saat itu yang berkembang keluarga Nabi Nuh. Nah, setelah keturunan Nabi Nuh ini berkembang lagi, datanglah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, termasuk dipilih oleh Allah dari keluarga anak-anak Nabi Nuh dan Nabi Adam, itu dipilih keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang disebut sebagai Allah Khalilullah. Apa? Khalilullah. Kasih apa? Allah. Nabi Ibrahim menarik pendamping kasih sayang Siti Sarah. Ya, tapi dengan Sarah ini belum punya anak. Akhirnya menarik kasih sayang Hajar. Dari Hajar lahir siapa? Nabi Ismail. Nah, lama-lama dari Nabi Ismail, nah dari apa? Sarah, keluar siapa? Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya anak. Namanya siapa? Nama Yakub. Yakub ini nama aslinya. Nama lainnya siapa? Israel. Nah, dari Yakub inilah
banyak keturunan Nabi Israel, Bani Israel. Maka Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu garis keturunannya dari Ismail. Dari siapa? Ismail. Nah, dari Ismail itu tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Nabi Ibrahim itu bapak para nabi. Namanya Abul Anbiya, ya, karena dari anak jari nabi doang. Nah. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Siapa keluarga Imran ini? Keluarga Imran itu Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa, itu termasuk keluarga Imran. Bima'na anfusihima, dengan arti diri mereka, yaitu keluarga Ibrahim, Imran. Alal alamin, atas alam ini. Bijal anbiya, dengan menjadikan para anbiya min naslihim, daripada keturunan mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Zuriatan ba'duha, satu zuriyah, satu keturunan, ba'duha sebagiannya, min waladi ba'din, daripada anak sebagian, minhum, dari mereka. Jadinya Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, lalu punya anak Nabi Ishak, dan dari anak-anak ini terus beranak lagi, itu menghasilkan nabi-nabi. Di antara mereka, minhum, di antara mereka, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Nah ini ya, jadi Allah sudah menjelaskan bagaimana manusia ini dipilih oleh Allah SWT, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Nabi Muhammad termasuk siapa? Keluarga Nabi Ibrahim. Uzkur, ingatlah, idz qalat imra'atu Imran, ketika berkata istri Imran. Nah ini, dan sekarang dibicarakan keluarga Imran ini ya. Nah, maka disebut dalam Quran apa namanya? Surah Ali Imran, bukan Al Imran, tapi Ali. Al, keluarga. Idz qalat, ketika berkata imra'atu Imran, istri daripada Imran, seninan Imran, sayaran Hannah, sayaran Hannah, ya ran seninan Imran nih, kita anu nih, lama asannat, ketika dia sudah sinul ya'si, itu sudah tua gitu ya, merasa sudah putus daripada anak. Wastaqat, dan dia ingin lil waladi, mempunyai anak. Jadi Hannah ini ceritanya dulu dia duduk di bawah pohon. Lalu di pohon itu ada ranting-rantingnya. Di ranting-rantingnya itu ada kesebu. Tahu kesebu? Kesebu kedit. Nah, balen kedit. Nah, dia melihat burung. Burung itu sedang memberikan makan kepada anak-anaknya. Apa ling? Bahasa burung, Pak. Dari bedan burung atau kedit itu yang anak mengan. Ya, tak mak bayi ini. Jadi
Inak nu kan tolak makanan dalam beweh kadang-kadang. Nyot dalam berikan makanan. Dia tan nyusu. Maka melihat burung yang memberikan anaknya makan ini tergerak dalam hatinya. Ia merari, dia malah mendiang anak. Akhir apa? Mendiang anak. Jadi biasa nih, mendarat dan menari one-one dia malah mendiang anak. Kita anak dengan misalnya, so ngasih diri, udah mendiang anak. Padahal anak takut. Ini itu yang terjadi kepada Hannah. Ya, lama sudah dia bersuami istri, ternyata belum dikaruniai anak. Maka dia rindu kepada anak. Pada atillaha, maka dia berdoa kepada Allah. Dia mohon kepada Allah. Wa ahasat bil hamli. Nah, setelah dia berdoa kepada Allah, dia merasakan dia hamil. Dikabulkan oleh Allah. Jadi lema dengan anak sering-sering berdoa kepada Allah. Akhirnya setelah dia hamil, apa yang terjadi? Hannah ini mengatakan, ya Rabbi inni nazaratu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabbi, hai Tuhanku, inni nazartu, saya bernazar, an aj'ala, bahwa saya menjadikan, laka, bagimu, ma fi batni, apa yang ada dalam perutku. Artinya hamilannya, anaknya, bukan perut, dalam perut nu isi nasi nu deh. Maksudnya apa? Anak yang dikandunginya itu. Muharrara, ya, atiqa, yaitu seorang hamba, khalisa, yang bersih. Arti muharrar itu saya dalam muharrar. Muharrar nu arti sehingga lu ada anak, saya dan anak muharrar dan muharrar nu arti seorang hamba yang bersih, khalisa, yang bersih, min syawagilid dunia, dari kesibukan dunia. Dia pikiran dunia, pikiran ibadah doang. Ya kena muharrar. Munara anak khairan muharrar. Lagu Dewa Bahanu, berarti berbeda dengan aran. Lagu biasa nama itu adalah sebagai tafaul. Apa tafaul? Pengharapan. Angkat pihak anak nama bagus supaya diharapkan dia sesuai dengan namanya. Itu. Nih, saya dan Saleh. Ante jari dengan saleh. Nih, ante jari dengan saleh. Hayran Ibrahim, ante pada merak Nabi Ibrahim, misal. Itu tafaul. Dan dia ayat saya dan maling. Nih, atau ini anak-anak nama India laun. Karena indah ngilang banyak film India. Songkan siaranin. Ini namakan dia dan nama yang bagus. Ya, termasuk ini nama muharrar, ini bagus. Muharrar. Apa di muharrar? Atiqan khalisa min syawagilid dunya, daripada kesibukan dunia. Li khidmati baitikal muqaddis, untuk khidmah. Apa khidmah? Berkhadam. Ya, melayani. Ya, kita namanya khadimul ilmi. Seorang santri itu namanya khadimul ilm. Pelayan ilmu. Pelayan itu dia belajar. Itu harus tugas sebagai santri itu ya, khadimul ilmi. Bagaimana melayani ilmu, ahli ilmu dan seterusnya. Li khidmati baitikal muqaddas.
muqaddas, dan untuk melayani rumahmu yang suci, itu Baitul Muqaddas. Muqaddas itu yang disucikan, Baitul Maqdis namanya. Karena dulu tinggal di Palestina gitu ya. Maka ini nazar ibunya Maryam ini ya. Fataqabbal minni, maka terimalah minni dariku, doanya maksudnya. Innaka antas sami'ud du'a. Innaka, sungguhnya engkau ya Allah, anta ini taukid lah ya, daripada kaf itu, innaka anta as-sami', maha mendengar. Lid doa, doanya yaitu doa daripada Hannah. Al-alim, maha mengetahui. Bin niat, dengan tujuan daripada Hannah. Apa tujuannya? Inni nazartu laka ma bi batni muharrara. Tujuannya mempelai anak nanti akan diserahkan nanti untuk berkhidmah ke Baitul Maqdis. Pondokang langsung, mondokan langsung, mondok le masjid. Nah, beribadah doang. Wa halaka Imran wa hiya hamil. Dan meninggallah Imran wa hiya hamil, dalam keadaan hamil. Akhirnya semama mati nih. Semama mati dan Imran. Ini pada kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ketika dalam perut ibunya, mati. Bukan mati. Pas lalu berdagang. Fataqabbal minni, falamma wada'atha, manakala dia menaruhnya. Apa maksud menaruhnya? Waladatha, dia melahirkannya. Jariyatan, anak perempuan. Jadi pas nganak Hannah ini sugul, ternyata mama. Teharapang Nina nih. Teharapang mama. Wa kana tarju, dan adalah Hannah tarju, dia mengharap ayakuna gulaman, bahwa anaknya laki-laki. Islam yakun ayyuharar ilal gilman, karena kebiasaannya ya, lam yakun, tidak menjadi ayyuharar, yang menjadi khidmah rumah Allah itu illa gilman, kecuali laki-laki. Nah, kan gerak menjumat mama, ibadah masjid mama, Nina ya balik. Nah ini sehingga pengharapannya dia punya anak laki-laki, tetapi yang keluar perempuan. Nah ini sehingga kisah-kisah Hannah ini jadi pelajaran deh. Oh, mendiang anak mendiang anak mama, sugul Nina. Qalat, ia berkata, mu'taziratan, dengan beruzur. Ya Rabbi, hai Tuhanku, ini wada'tuha unsa, saya melahirkannya anak perempuan. Seolah ya ba'in Allah, padahal Allah tahu. Ya, sentuang, lagu ampun cetang, nanti tenang angan. Wallahu a'lamu, dan Allah maha mengetahui, ay alimun, maha mengetahui, bima wada'at, dengan apa yang ia lahirkan, yaitu anak itu. Jumlatun i'tiradun min kalami ta'ala, ini adalah jumlah yang i'tirad, berdatang ya, min kalamihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala. Wa fi qiraatin, daripada satu bacaan bidamit ta, dengan damah ta, bima wada'tu, ya, bukan bima wada'at. Wallahu a'lamu bima wada'tu, itu ya. Allah Maha mengetahui dengan apa yang saya lahirkan, itu. Tapi dalam bacaan yang Mushaf Utsmani itu bima wada'at. Wa laysa zakaru
tidaklah laki-laki itu allati talabat ya ia minta kal unsa seperti perempuan allati uhibat yang ia diberikan li'annahu karena dia yaqsudu lil khidmah bermaksud untuk melayan rumah Allah wahya la tasluhu laha dan pelayanan itu tidak cocok baginya bagi perempuan li dha'fiha karena lemahnya wa auratiha dia juga auratnya bercampur dengan orang banyak laki-laki wa ma ya'tariha dan apa yang mendatanginya minal haid dia juga haid nanti tidak bisa ke masjid dan seterusnya wa nahwihi dan seumpamanya. Nah inilah yang diharapkan sebenarnya supaya punya anak laki-laki supaya khidmahnya itu full. Tetapi ternyata yang lahir perempuan. Apa hikmahnya nanti akan dibicarakan nanti dalam ayat-ayat selanjutnya ya. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Dan insyaallah kita bahas nanti. Jadi ini samaituha langsung dia namakan anaknya adalah siapa? Maryam nanti. Dan didoakan oleh ibunya dengan doa u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Nanti apa akibat doanya? Nah, ini hebatnya doa ibu ini kepada anaknya yang namanya Maryam ini. Maka nanti lahirlah dari Maryam ini seorang nabi yang namanya Nabi Isa alaihissalam dan dia sudah dilindungi oleh doa ibunya yaitu u'izuha wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Pas dia keluar tidak disentuh oleh setan. Nah, karena biasanya kalau ada orang beranak, setan juga beranak. Milu, sugul, setan. Satu manusia, anak arah setan malah jiringin. Oh ini saya setan, dia nih. Siapa-siapa layak nganak tak anak, kan arah setan masih. Dari apa tugas untuk menggodanya dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Ada hadis mengatakan ma min mauludin yuladu illa masahus syaitan. Katanya setiap anak yang dilahirkan itu katanya disentuh oleh setan. Karena disentuh akhirnya dia nangis. Wah, itu kan? Kembali dia nggak nangis. Ada sentuh setan. Maka dia menangis. Itu cerita ya. Kenapa anak kecil itu menangis? Karena disentuh oleh setan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal Ya, yang tadi kalau untuk bahas tentang usul pakai usul tafsir. Doa bismillah.